Campuran etanol, energi bersih atau risiko tersembunyi? Di tengah ketergantungan besar Indonesia pada bahan bakar fosil, pemerintah kini mengusung satu ambisi besar, energi bersih dari bumi sendiri. Namanya etanol. Sebuah cairan bening hasil fermentasi tebu dan jagung yang diklaim bisa mengurangi impor minyak sekaligus membantu petani lokal. Tetapi di balik janji itu, muncul pertanyaan besar. Apakah campuran etanol benar-benar solusi masa depan atau justru masalah baru yang belum disadari? Bab 1. Harapan dari kebijakan. Pemerintah menargetkan dalam beberapa tahun ke depan, sebagian besar bahan bakar kendaraan di Indonesia akan dicampur dengan etanol. Campuran ini dikenal dengan nama E10 hingga E15. Artinya, 10 hingga 15% dari bahan bakar tersebut berasal dari etanol nabati. Menurut Kementerian ESDM, kebijakan ini akan menghemat miliaran dolar impor minyak mentah dan membuka ribuan lapangan kerja di sektor pertanian. Wawancara pejabat ESDM, kami ingin memanfaatkan potensi sumber daya alam sendiri. Indonesia punya tebu, punya jagung, dan punya semangat untuk beralih ke energi hijau. Visi ini tampak menjanjikan, tapi di balik meja rapat dan target angka, kesiapan di lapangan seringkali tak sesederhana teori. Bab 2. Di balik pabrik etanol. Disinilah semuanya dimulai. Di pabrik seperti ini, gula atau jagung difermentasi menjadi alkohol, lalu dimurnikan menjadi etanol anhidrat. Etanol murni tanpa air. Standar mutu menjadi hal yang sangat penting. Sedikit saja kadar air berlebih bisa menyebabkan korosi pada mesin kendaraan. Wawancara kepala pabrik. Kami memastikan kadar air di bawah 0,5% sesuai standar nasional. Tetapi tidak semua produsen punya fasilitas uji selengkap kami. Pernyataan itu membuka fakta lain, yaitu bahwa tidak semua pabrik memiliki alat laboratorium modern. Di banyak daerah, terutama di luar Jawa, produsen kecil masih mengandalkan metode sederhana tanpa kalibrasi rutin. Dan ketika etanol-etanol itu dikirim ke terminal bahan bakar, pengawasan kadang hanya sebatas dokumen, bukan hasil uji yang benar-benar diverifikasi. Bab 3. Campuran yang tidak seragam. Disinilah titik krusial kedua terjadi, proses pencampuran antara bensin dan etanol. Idealnya, proses ini dilakukan secara terkontrol dengan perbandingan presisi dan pengadukan homogen. Namun sumber internal dari laboratorium penguji BBM mengungkap, ada sejumlah batch pengiriman yang kadar etanolnya tidak sesuai dokumen. Dalam beberapa kasus, campuran etanol terlalu tinggi, bahkan ada yang mengandung air di atas ambang batas. Wawancara teknisi lab. Kami pernah menemukan sampel dari terminal di Jawa Timur dengan kadar air lebih dari 1%. Secara teknis itu beresiko menyebabkan karat pada tangki dan gangguan sistem injeksi. Masalah ini mungkin terdengar teknis, tapi dampaknya bisa nyata. Mesin kendaraan yang aus, filter bahan bakar tersumbat, bahkan kebocoran akibat korosi. Bab 4. Mesin dan konsumen yang menjadi korban. Di Jakarta, Bandung, dan Makassar, para montir mulai memperhatikan pola baru. Beberapa kendaraan pelanggan mereka datang dengan keluhan yang sama. Mesin berbet, akselerasi melambat, dan bau bahan bakar menyengat. Wawancara montir. Kami periksa ternyata ada kerak di injektor dan tangki. Biasanya muncul kalau kadar etanolnya tidak stabil atau campuran airnya tinggi. Efek itu makin terasa di daerah lembab dan bersuhu tinggi, di mana etanol mudah menyerap air dari udara. Bagi kendaraan lama yang belum dirancang untuk bahan bakar campuran, resiko kerusakan meningkat. Tapi anehnya, keluhan seperti ini jarang terdengar secara resmi, karena belum ada mekanisme pelaporan atau kompensasi yang jelas dari pemerintah maupun penyedia BBM. Bab 5. Menelisik jalur distribusi. Di balik distribusi bahan bakar nasional yang rumit, ada jalur panjang dari pabrik etanol menuju pom bensin. Setiap tangki, setiap batch seharusnya diuji. Tapi dalam praktiknya banyak bergantung pada laporan vendor. Tim investigasi kami memperoleh salinan dokumen pengiriman dari salah satu terminal di Sumatera Selatan. Tercatat bahwa pengiriman 20.000 liter etanol dilakukan tanpa laporan hasil uji kadar air. Saat kami menanyakan ke pihak pengelola, mereka mengaku tidak punya laboratorium aktif karena kendala teknis selama 2 bulan terakhir. Wawancara.
Kami hanya mencatat volume, bukan kualitas. Asal tangki sudah disegel dari pabrik, kami anggap aman. Dengan sistem seperti ini, kontrol mutu hanya bergantung pada kepercayaan, bukan verifikasi. Dan disitulah resiko terbesar terjadi. Rantai pasok panjang tanpa pengawasan independen. Bab 6. Di balik angka dan janji. Kami membawa 3 sampel BBM campuran etanol dari 3 kota berbeda ke laboratorium independen. Hasilnya, 2 diantaranya menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar SNI. Kadar air di atas batas dan indeks oktan lebih rendah dari yang tercantum. Ketika kami konfirmasi ke instansi terkait, mereka menyebut hasil itu perlu diverifikasi ulang, namun tak ada tindak lanjut hingga laporan ini dibuat. Masalah ini bukan sekadar teknis, melainkan cerminan dari lemahnya sistem pengawasan energi kita. Karena pada akhirnya, setiap tetes bahan bakar yang masuk ke tangki kendaraan masyarakat adalah hasil dari rantai panjang yang bergantung pada kejujuran dan disiplin kualitas. Bab 7. Masa depan energi bersih. Etanol bukan musuh. Ia adalah langkah penting menuju kemandirian energi dan keberlanjutan lingkungan. Tetapi, seperti halnya obat kuat, dosis dan cara pakainya menentukan hasilnya. Tanpa pengawasan, transparansi, dan edukasi publik, upaya baik ini bisa berubah menjadi bumerang, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap program energi hijau. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Apakah etanol akan menjadi babak baru menuju kemandirian energi? Atau sekadar cerita indah di atas kertas? Semua tergantung pada seberapa serius kita menjaga kualitas di setiap tetesnya. Energi bersih membutuhkan kejujuran yang bersih pula.